Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Yuni, NPM 2014071028 dari Fakultas Pertanian, jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung, angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang motor bakar 2 tak bensin. Mari kita simak pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baiklah, kita langsung masuk ke materi yang pertama ya, yaitu ada motor bakar 2 tak bensin. Kemudian di sini penyusunnya itu saya sendiri, ada nama, NPM, kelas, serta dosen pengampu. Nah, apa saja sih yang harus dibahas pada materi kali ini? Nah, kurang lebih ada 6 ya. Ada pengertian dan cara kerja dari motor bakar 2 tak bensin. Setelah itu ada bagian-bagian dari komponen motor bakar 2 tak bensin. Nah, setelah mengetahui bagian-bagiannya, di sini kita akan mempelajari fungsi dari komponen tersebut. Setelah itu ada contoh kasus. Kemudian ada contoh kerusakan dari motor bakar 2 tak bensin. Setelah itu ada cara penanganannya. Langsung masuk ke subbab yang pertama ya, yaitu pengertian motor bakar 2 tak bensin. Jadi apa sih yang dimaksud dengan motor bakar 2 tak bensin? Motor bakar 2 tak bensin ini merupakan sebuah mesin pembakaran dalam yang mana dalam tiap siklusnya mengalami 2 langkah putaran piston. Jadi maksudnya mengapa hanya terjadi 2 langkah putaran saja gitu? Nah, yaitu sesuai dengan namanya ya, motor bakar 2 tak yang mana dalam sistem kerjanya ini hanya mengalami 2 langkah saja dalam satu siklusnya, yaitu langkah hisap dan kompresi, kemudian ada langkah usaha dan buang. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana sih cara kerja dari motor bakar 2 tak bensin ini. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, motor bakar 2 tak bensin ini ada 2 langkah dalam sistem kerjanya, yaitu langkah hisap dan kompresi, kemudian ada langkah usaha dan buang. Nah, bagaimana sih langkah hisap dan kompresi ini cara kerjanya? Yaitu piston ini bergerak dari titik mati bawah atau biasa disebut dengan TMB ke titik mati atas atau biasa disebut dengan TMA. Jadi, lubang pemasukan dan pembuangan ini terbuka secara bersama-sama gitu, supaya gas baru dapat masuk ke dalam silinder dan mendorong gas sisa-sisa pembakaran keluar gitu. Jadi, gas yang masuk tadi ke dalam silinder tadi tidak dapat semuanya digunakan, jadi ada sebagian yang terbuang gitu. Terus lubang pemasukan dan pembuangan ini pada langkah kompresinya akan tertutup. Karena apa? Karena gas baru ini dipadatkan atau dikompresi sehingga terjadi tekanan yang sangat tinggi. Pada akhir langkah, piston gas ini baru dinyalakan gitu. Di dalam karter di bawah piston, tekanan ini akan menurun karena volumenya bertambah besar oleh gerakan piston tadi gitu. Jadi tekanan ini menurun karena apa ya? Itu karena volumenya bertambah besar oleh gerakan piston dari TMB ke TMA ya. Kemudian campuran uap bensin dengan udara ini akan masuk ke dalam karter gitu. Nah, sekarang bagaimana sih langkah usaha dan buangnya gitu? Pada langkah usaha dan buang, gerakan piston ini berbanding terbalik pada hisap dan kompresi, yaitu di mana titik gerakan piston ini berawal dari titik mati atas ke titik mati bawah, sedangkan pada langkah hisap tadi dan kompresi, gerakan piston itu dari titik mati bawah ke titik mati atas gitu ya. Pada langkah usaha dan buang ini, katup pemasukan dan pembuangan ini tertutup secara bersama. Setelah terjadi pembakaran, tekanan gas naik kurang lebih 15 atmosfer ya, naik sesudah terjadi tekanan gitu. Piston ini didorong menuju titik mati bawah sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan usaha yang biasa disebut dengan ekspansi atau campuran uap bensin dan udara ini di dalam karter dipadatkan. Setelah itu, lubang pembuangan akan terbuka pada langkah buang gitu. Maka gas sisa hasil pembakaran tadi keluar melalui jalan ke knalpot. Jadi pada langkah pembuangan ini yaitu langkah akhir ya.
langkah pembuangan gas sisa yang keluar melalui jalan knalpot gitu. Kemudian ada komponen-komponen motor bakar 2 tak bensin. Di sini ada busi, head cylinder, silinder, saluran bilas, saluran buang, kemudian ada piston, saluran hisap, batang engkol, poros engkol, kemudian yang terakhir ada bak engkol. Nah, di sini ada gambar komponen motor bakar 2 tak bensin ya. Jadi dengan adanya gambar ini kita dapat memahami begitu di mana sih letak busi, di mana sih letak kepala silinder dan seterusnya ya. Jadi pada panah 1 itu menunjukkan bahwa disitulah tempat busi. Panah 2 disitulah tempat kepala silinder. Panah 3 disitulah tempat silinder dan seterusnya ya sampai ke panah 10 yaitu bak engkol. Lanjut. Di sini ada fungsi-fungsi dari komponen motor bakar 2 tak bensin ya. Yang pertama yaitu ada fungsi busi, yaitu sebagai pengubah tegangan listrik yang disalurkan oleh koil. Kemudian ada kepala silinder sebagai tempat untuk membakar campuran udara dan bahan bakar kendaraan sehingga dapat menghasilkan tenaga. Jadi pada motor bakar itu dapat menghasilkan tenaga karena apa? Karena adanya kepala silinder. Sekarang ada fungsi blok silinder, yaitu sebagai sarana penggerak piston pada mesin. Kemudian ada saluran pembuangan yang berfungsi untuk menyalurkan gas sisa pembakaran di dalam silinder. Kemudian akan keluar melalui pipa pembuangan dan peredam suara. Setelah itu ada torak atau piston yang berfungsi sebagai pemindah tenaga yang diperoleh dari hasil pembakaran menuju poros engkol. Kemudian ada fungsi saluran hisap. Fungsinya apa? Untuk mencegah terjadinya kevakuman pada saat langkah hisap dan supaya katup ini sudah terbuka lebar pada saat dimulainya langkah hisap ya. Jadi fungsi utama dari poros engkol ini itu tadi pengubah gerakan naik turunnya piston yang ada ya. Jadi fungsi dari poros engkol ini penggerak dari piston gitu. Yang terakhir ada bak engkol, ini berfungsi sebagai apa? Sebagai rumah atau tempat dari sebagian komponen yang ada di dalamnya. Jadi bak engkol ini berfungsi sebagai rumahnya dari komponen-komponen yang ada pada mesin gitu. Lanjut, di sini contoh kasus motor bakar 2 tak bensin ya. Di sini dapat dilihat ada gambar motor RX King. Nah, contoh kasusnya yaitu salah satunya motor RX King. Kenapa sih? Nah, gini. Mengapa kita mengambil contoh motor RX King pada motor bakar 2 tak bensin? Karena apa? Karena pada motor bakar 2 tak bensin ini dari segi ciri-cirinya saja salah satunya memiliki ciri-ciri yaitu dari bunyi knalpotnya yang lebih cempreng daripada motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak ini memiliki bunyi knalpot yang lebih lembut ya. Jadi secara tidak langsung kita sering menjumpai motor bakar 2 tak bensin ini yaitu motor RX King. Karena apa? Karena suara knalpotnya ini sangat khas banget gitu ya, cempreng. Jadi begitu. Nah, di sini lanjut, ada contoh kerusakan serta cara penanganannya pada motor bakar 2 tak bensin. Contoh kerusakannya ini pada ring piston yang ditandai dengan apa? Dengan munculnya ngicrik pada blok silinder karena keausan. Nah, cara penanganannya ini sebenarnya bagi kita yang sangat memahami tentang mesin itu sebenarnya mudah, tapi bagi kaum awam yang belum paham tentang akan mesin itu ya bingung ya. Nah, mari kita pelajari ya. Cara penanganannya yaitu dengan rajin merawat mesin dan sering mengganti oli agar tidak terjadi kekeringan atau keausan sehingga tidak menyerang ring piston gitu. Nah, mengapa demikian? Ya, yaitu gini. Karena fungsi utama oli itu apa? Fungsinya yaitu
dapat memberikan pelumas atau pelicin gitu. Jadi ring piston ini sangat ketergantungan sekali gitu dengan oli. Sebagai contoh gini, kalau misalnya ring piston ini jauh-jauh dari oli, dikatakan tidak menggunakan oli ya, maka ring piston ini akan cepat rusak gitu. Nah, apabila ring piston ini mengalami kekeringan atau keausan karena tidak adanya oli tadi, secara otomatis kinerjanya semakin lambat dan proses kerjanya pada mesin pun ikut lambat. Jadi ring piston ini harus senantiasa harus apa ya? Harus menggunakan oli gitu loh dalam sistem kerjanya. Jadi pada ring piston ini tidak boleh sampai terjadi kekeringan atau keausan. Karena apa? Karena sangat fatal. Karena kalau misalnya terjadi kekeringan atau keausan, maka kinerjanya akan lambat, kemudian akan merembet ke komponen-komponen lainnya, begitu. Nah, cukup ya. Di sini kalau misalnya ada pertanyaan bisa DM ke IG saya ya, dan jangan lupa untuk follow. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.